Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya sebagai moderator alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani, NIM 18020003, dan anggota saya. Kenalkan, nama saya Andi Hayani dengan NIM 18020023. Perkenalkan, nama saya Delvia Rahmadani Pertiwi dengan NIM 18020004. Baiklah, itulah singkat perkenalan diri dari kami. Selanjutnya, langsung saja pada diskusi hari ini. Pemateri 1 akan menjelaskan materinya. Kepada Delvia Ramadhani Pertiwi, saya persilakan. Baiklah, pengertian administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Dengan kata lain, administrasi keuangan sekolah adalah suatu kegiatan pengelolaan dana yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, dana pengawasan serta tanggung jawab untuk pengelolaan pendidikan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu administrasi keuangan dalam arti sempit adalah segala pencatatan keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dalam arti luasnya, menurut Suat Husnan, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi keuangan itu merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentunya, dan fungsi manajemen keuangan itu adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana tersebut. Menurut Departemen Pendidik Nasional tahun 2000, manajemen merupakan tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Dan demikian manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaannya, pembukuannya, pengawasannya, serta tanggung jawabnya. Terima kasih kepada penyaji 1 telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyaji 2 akan melanjutkan materi dari penyaji 1. Kepada Fadlika Suhadri, saya persilahkan. Terima kasih kepada penyaji 2 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, penyaji 3, Ani Yulhayani, akan menyampaikan materinya. Kepada Ani, saya persilahkan. Baiklah, saya Andi Hayani akan melanjutkan materi poin keempat, yaitu tentang proses administrasi keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan RPS dan RKAS. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang tergolong penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah, baik untuk jangka panjang atau 20 tahun, untuk jangka menengah atau 15 tahun, dan untuk jangka pendek yaitu 1 tahun. Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik, dengan resiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen resmi yang disetujui kepala sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan. Masa RKAS berlaku 1 tahun ajaran yang akan datang, yang terdiri atas pendapatan dan pengeluaran. Tujuan penyusunan RKAS adalah memberikan arahan yang jelas terhadap program sekolah, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan.
mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkesinambungan. Adapun ketentuan mendasar agar isinya tidak boleh menyimpang dari RKAS adalah yaitu menggunakan strategi analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan setiap tahun. RKAS merupakan penjabaran dari RKS. Program yang direncanakan bersifat lebih operasional. Ada benang merah antara tujuan 4 tahunan dan sasaran atau tujuan situasional 1 tahunan. Rencana dan program sekolah harus memperhatikan analisis SWOT. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan RKAS dalam administrasi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. Yang kedua, melakukan analisis pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Yang keempat, menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan. Yang kelima, merumuskan tujuan sekolah selama tahun ke depan. Yang keenam, mengidentifikasi fungsi-fungsi dan urusan-urusan sekolah yang dikaji tingkat kesiapannya. Yang ketujuh, melakukan analisis SWOT. Yang kedelapan, merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. Yang kesembilan, menyusun rencana program. 10. Menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan. 11. Menyusun rencana biaya. 12. Menyusun rencana pelaksanaan program. 13. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. 14. Membuat jadwal pelaksanaan program. 15. Menentukan penanggung-jawaban program atau kegiatan. Yang kedua itu pelaksanaan atau penggunaan dan pencatatan dana. Depdagri dan Dekdikbud 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pemendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Ordonator adalah pejabat yang berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang yang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Penggunaan uang semestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan pembukaan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban keuangan penting agar pemerintahan dan masyarakat tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan, apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksanakan atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Yang pertama, perencanaan dan pembuatan anggaran. Di dalam membuat perencanaan keuangan sekolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan keuangan sekolah harus sesuai dengan rencana pengembangan sekolah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan keuangan sekolah harus komprehensif, artinya yang perencanaan keuangan sekolah harus mencakup semua sumber keuangan yang ada.
dan aktivitas sekolah yang akan dilakukan. Perencanaan keuangan sekolah harus seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Yang keempat yaitu pemeriksaan dan pelaporan, yaitu mencakup semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan sekolah yang harus dilaporkan. Yang pertama itu pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkai perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul kerugian baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan preventive backgrounding blocking atau penjagaan anggaran terlebih dahulu. Dengan rumusan yang lain dinyatakan bahwa per audit demikian ini dimaksudkan dari segi maksudnya diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. B. Dari segi sahnya pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya, dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. C. Dari segi teknis anggarannya, apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan. Menurut Rebore dan Rebore dalam Nerhizrah 2013 halaman 185. Terima kasih kepada penyaji 3. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Delvia. Kepada Delvia, saya persilahkan. Selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Sebenarnya, sekolah penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, tetapi guru juga harus terlibat dalam administrasi tersebut. Contoh peran guru adalah 1. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji. 2. Menyetor pajak PPN dan PPH. Yang selanjutnya, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah, lalu membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Tujuan administrasi tersebut adalah untuk mewujudkan tata tertib dalam keuangan sekolah. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan materi, langsung saja di e-learning. Dan saya sebagai moderator akan menutup diskusi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.